Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah membukakan pintu rahmat kepada kita semua, dan Allah memberikan kebaikan yang seluas-luasnya kepada kita semuanya. Khawatir kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang al-mamnu' anil hidayah, penghalang hidayah, atau orang-orang yang diusir oleh Allah dari hidayahnya, orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan hidayah. Yang sudah dibahas, poin-poinnya apa saja? Yang pertama apa sifatnya? Yang pertama, kebodohan. Yang kedua, apa? Kesombongan. Baru poin 2. Iya.
sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dia mempunyai kitab di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, tepatnya di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Itu disebutkan tentang Mamnu'anil Hidayah, orang-orang yang terhalang dari hidayah. Itu disebutkan oleh beliau, pertama kebutuhan, yang kedua kesombongan, yang ketiga adalah al-ma'as, kemaksiatan. Dhaful iman bil maksiati, itu lebih lengkapnya begitu. Lemahnya iman disebabkan karena maksiat. Lemahnya iman disebabkan karena maksiat. Nah, jadi intinya orang-orang yang terhalang dari hidayah itu karena kemaksiatan ini. Karena kemaksiatan. Maksiat memiliki pengaruh yang sangat kuat. Beliau mengatakan maksiat ibarat racun yang ada pada badan. Maksiat itu ibarat racun yang ada pada badan. Dan perlu kita sadari sesadar-sadarnya. Apa? Hubungan antara manusia dengan maksiat itu sangat erat. Hubungan manusia dengan maksiat itu sangat erat. Atau bahkan bisa dikatakan sulit dipisah. Ya, atau bahkan bisa dikatakan sulit dipisahkan. Sulit dipisahkan. Saking kuatnya dan saking pengaruhnya. Kenapa kok sulit dipisahkan? Sebab manusia memiliki tabiat dasar yang berpotensi terhadap dosa. Manusia memiliki tabiat dasar yang berpotensi melakukan dosa. Masya Allah. Tabiat dasar itu apa? Tabiat dasar. Karakter dasar. Jadi sifat bawaan. Ya seperti garam dengan asin itu bisa dipisah nggak? Nggak bisa. Lombok dengan pedas, nah itu sifat dasar namanya. Nah sekarang mari kita lihat, betulkah demikian? Sehingga kalau ada orang merasa paling suci, menganggap diri paling bersih, paling baik, paling mulia, nah ini termasuk kejahilan. Siapa saja di antara kita rumongso lebih baik, rumongso lebih suci dari orang lain, ini dia jahil, dia bodoh. Ya, dia bodoh. Standarnya apa? Jadi kalau memang betul nanti ada satu misal di antara kita kok
lebih menganggap dari orang lain, ya kalau anggapan-anggapan itu boleh. Kita lebih baik dari orang lain, standarnya seperti apa? Sulit. Kalau mungkin ibu menganggap kulit saya lebih putih dari orang lain, oke, itu bisa dilihat soalnya. Gitu. Badan saya lebih gemuk dari orang lain, oke. Dengan ketok metekel kelihatan dengan orang yang kurus, beda banget. Mudah dibedakan. Ya, ada jamaah kita di mana itu? Di beberapa tempat orangnya beda, namanya sama. Nah, itu gampang beda. Itu Mbak Yuli yang mana? Itu Mbak Yuli yang kurus. Gitu. Bukan yang gemuk, bukan. Itu Bu Yuliana, kalau ini Yulianto. Ya, jadi kalau menganggap dirinya lebih gemuk dari yang lain, bedanya jelas. Saya lebih tinggi dari yang lain, bedanya jelas. Ya, kulit saya lebih putih dari yang lain, bisa diakui. Tapi kalau kita mengatakan saya lebih baik dari orang lain, niku pakai standarnya apa? Apa sholat kita pasti lebih banyak dari orang lain? Enggak bisa. Saudara kita lebih banyak dari orang lain? Hati kita lebih baik dari orang lain? Enggak bisa ditegak sebagai. Makanya kalau ada di antara kita rumongso lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain, ini adalah sebuah kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala melarang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu anggap dirimu lebih suci dari orang lain. Jangan anggap dirimu lebih mulia dari orang lain. Dilarang oleh Allah jelas di sana. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat 53 ayat 32. Surat 53 ayat berapa tadi? 32. Itu dilarang oleh Allah kita untuk menganggap diri lebih suci. Allah ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Yaitu mereka menjadi dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
dikecilkan juga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di pertengahan ayat itu, huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummatikum. Allah mengetahui tentang kalian. Allah mengenal tentang kalian. Ya, saat Allah menciptakan kalian dari tanah. Saat Allah menciptakan kalian dari tanah. Dan saat kalian masih ada di dalam janin-janin perut ibu kalian, itu Allah sudah tahu. Siapa kita? Kayak apa kebaikan kita? Kayak apa sifat kita? Allah sudah tahu. Oleh karena itulah Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian anggap diri kalian paling suci. Jangan anggap kalian diri kalian paling mulia. Ini ada larangan dengan jelas. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan huwa a'lamu bimanit taqwa. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang lebih bertakwa. Ada sebuah hadis, sebuah kisah nanti bisa dilihat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kisah ini ada di kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat namanya sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin Al-As itu namanya. Sahabat Amr bin Al-As ini adalah sahabat yang paling banyak ibadahnya. Ya, ibadah paling banyak sahabat Amr bin Al-As. Sebelum ditegur oleh Rasulullah, ibu bisa bayangin, Amr bin Al-As ini pertama, beliau itu adalah sahabat setiap hari khatam Quran. Setiap hari. Kalau kita setiap Ramadan. Mirip. Kalau beliau setiap hari, kalau kita setiap Ramadan, ada kesamaan di setiapnya. Ada yang juga setiap 3 tahun sekali, masih mirip. Mirip di kalimat setiapnya. Insya Allah. Pun ada di antara kita yang setiap hari khatam Quran. Itu sahabat Amr bin Al-As. Beliau setiap hari berpuasa. Setiap hari berpuasa. Mirip dengan kita setiap hari makan. Ada kesamaan di kalimat setiapnya. Kemudian beliau itu kalau sholat malam, tiap malam sholat malam itu hampir sepenuh malam. Amr bin Al-As orangnya. Insya Allah. Begitu ketemu Nabi, ditegur oleh Nabi, tidak boleh khatam Quran setiap hari kecuali maksimal 3 hari sekali. Itu sudah diingatkan oleh Nabi. Kemudian dia puasa Nabi Daud sampai meninggal dunia. Nah, pada saat Amr bin Al-As ini pada puncak-puncak kesempurnaan dalam ibadah, beliau menyangka, karena Nabi itu sangat perhatian dengan beliau.
Nabi sangat perhatian kepada Amr bin Al-As ini. Sangat antusias, sangat akrab, sangat sayang, sangat mencintai, sampai di hatinya Amr bin Al-As itu menyangka bahwa dirinya lah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Ini anggapan siapa? Amr bin Al-As. Karena dengan kedekatan dengan Nabi, sangat perhatian Nabi kepadanya, sangat cinta Nabi kepadanya, sampai akhirnya Amr bin Al-As ini menyangka, mengira bahwa dirinya adalah sahabat yang paling dicintai. Nah, untuk memastikannya supaya lebih senang, lebih mantap lagi untuk mendengar jawaban Nabi, akhirnya beliau memberanikan diri untuk bertanya, memastikan siapa di antara sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Karena dia menyangka siapa? Dirinya dengan kedekatan dan amal solehnya yang luar biasa. Akhirnya beliau memaksakan diri menanya, Ya Rasulullah, siapakah sahabat-sahabat Anda ini yang paling Anda cintai, yang paling istimewa di mata Anda? Nabi menjawab tanpa ada keraguan, Nabi menjawab tanpa ada rasa gak enak, dijawab dengan tegas. Sahabat yang paling aku cintai itu adalah Abu Bakar. Itu perasaan Amr bin As. Oh, ternyata bukan aku. Tapi Amr bin As masih yakin setelah Abu Bakar pasti aku, kata Amr bin As. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setelah Abu Bakar siapa? Amr bin As menyangka dirinya, ternyata tidak. Nabi menjawab Umar bin Khattab. Tapi Amr bin As tidak putus asa, dia kepingin yang ketiga. Setelah dijawab, setelah Umar siapa ya Rasulullah? Utsman. Setelah itu baru Amr bin As tidak lagi nanya, wis mendekat takon. Ruang menunggu takon, jadi tetap merasa dirinya. Ternyata di sini loh Bu, standar banyaknya amal, banyaknya ibadah tidak bisa dijadikan standar bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jadi kalau ibu-ibu, bapak ada yang menyangka kita lebih baik dari orang lain, itu standarnya pakai apa? Apa kita lebih menderita dari orang lain? Dijadikan standar bahwa kita lebih baik. Apa tahajud kita? Apa puasa kita? Apa kesabaran kita? Nah kalau kita nggak punya jaminan, lah kok rumong soluyapit timbang wong liya itu standarnya dengan nopo. Nah ini yang diingatkan oleh Allah Ta'ala. Baik Ibu, sekarang kita lihat ayat-ayat, dalil-dalil ya, yang menunjukkan apa tadi? Hubungan manusia dengan dosa itu, hubungan manusia dengan dosa itu sangat akrab, sangat erat, berpotensi sangat besar untuk melakukan dosa itu. Pertama kita buka surat Asy-Syams. Pertama kita buka surat Asy-Syams. Surat berapa Ibu? 91. Surat As-Syams. Surat 91 ayat 8 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح
aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dia menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa ini, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia. Allah ilhamkan kepada manusia. Fujuraha, potensi kepada dosa. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia potensi berbuat dosa. Ini yang pertama. Wa taqwaha, dan Allah juga memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat kebaikan, berjalan di atas ketakwaan. Surat 8 menjelaskan tentang adanya dua potensi yang ada pada masing-masing manusia. Jadi setiap manusia punya potensi apa tadi? Untuk berbuat dosa dan berbuat takwa. Setiap orang. Ya. Apakah Rasul juga punya potensi berbuat salah? Jawabnya ya. Namun para Rasul dijaga oleh Allah. Jadi para Rasul juga punya apa itu? Potensi kepada dosa. Namun para Rasul dijaga oleh Allah. Ya, karena dari sudut pandang, dari sisi penghambaan, Rasul juga hamba biasa, manusia biasa. Rasul manusia biasa. Makanya Allah menyebut di dalam Al-Quran, menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan sebutan hamba. Ya, Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan sebutan apa? Hamba. Contoh dalam surat Al-Kahfi ayat pertama gimana? Alhamdulillahilladzi, itu Allah turunkan kitab kepada seorang hamba. Surat Al-Isra, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Halo? Iku naik kendaraan. Niku yo ngene. Punya santri kok tawadhu banget ini. Ini saya gak ngaji, dicak ngalor gitu lah yang nganget karo Ustaz. Gimana? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi bi abdihi. Allah menerangkan Nabi dengan kalimat abdi, hamba. Sebutnya, jadi para nabi, para rasul juga punya potensi salah. Namun, apa tadi? Allah menjaga beliau. Ibu bisa bayangin. Nabi wajahnya mencurang, turun ayat. Nah kalau kita sampai muncul, agak turun-turun. Nah, Nabi itu baru mencurang saja ayat sudah turun. Surat apa bu? Surat mencurang. Gimana suratnya? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla
Anja'ahul a'ma. Turun ayat. Muhammad, kenapa wajahmu kok mengkerut? Itu Allah yang negur. Kalau kita yang mengkerut, yang negur pasangan kita. Tambah mengkerut. Astagfirullah. Ini ayat di surat Asy-Syams ayat 8 menjelaskan manusia berpotensi untuk melakukan dosa. Benih dosanya sudah ada. Benih dosanya sudah ada. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Manusia punya potensi dosa. Surat Toha 115. Surat 20. Surat 20 115. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana. Allah berfirman, "Wa laqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu asma." Iya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Perhatikan ini. Sungguh kami telah pesankan kepada Nabi Adam sejak dahulu, sejak awal. Ini pengertiannya. 115 ini menjelaskan sebelum Nabi Adam ditempatkan di surga. Saya ulangi, tafsir ayat 115 yang dimaksud, sungguh kami telah pesankan kepada Nabi Adam sejak dahulu. Itu maksudnya sebelum Nabi Adam ditempatkan di surga, itu sudah diwanti-wanti sama Allah. Sudah dipesani sama Allah, sudah diwasiati oleh Allah. Apa isi wasiatnya? Apa pesan dan wanti-wanti dari Allah supaya hati-hati Nabi Adam itu? Pesannya di surah Al-Baqarah ayat 35. Pesannya di mana? Al-Baqarah ayat 35. Itu pesannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini pesannya di sini. Jangan kamu dekati pohon larangan ini. Jangan kamu makan pohon terlarang ini. Itu pesan dari Allah semenjak awal. Ayo kembali 20-115. Kembali surat 20 ayat berapa? Nah, di situ Ibu, setelah Allah pesankan kepada Adam jangan dekati pohon ini, ternyata apa kata Allah? Fanasia. Nabi Adam lupa. Nih, tapi ada dasar manusia.
Fanasiya Adam, Nabi Adam lupa. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah membaca ayat ini, fanasiya walam najid lahu azma. Fanasiya, maka Nabi Adam lupa. Fanasiya ibnu Adam, maka anak-anak Nabi Adam pun juga ikut nih. Tapi tolong ketika kita salat jangan pakai dalil ayat ini. Ibu-ibu chatting-chattingan dengan laki-laki lain, konangan sama suami. Kamu chattingan sama siapa? Oh ya Allah, ya lupa kalau saya sudah punya suami. Nah, ini masalah. Ya, begitu diberitahu demikian, saya lupa kalau sudah punya suami. Suami marah, ngeplok kan jenengan, doa ya kok ngeplok saya? Saya lupa kalau kamu belum pakai helm. Ini potensi lalai. Ini musibah. Ini penyakit. Lalai itu penyakit. Nah, ketika Nabi membaca ayat ini, beliau mengatakan fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Nabi Adam lupa, maka anak-anak Adam pun jadi ikut lupa. Ucapan Rasulullah itu dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fanasiya Adam wasumnya al-insan. Ini menarik sekali penjelasannya. Nabi mengatakan fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam. Setelah itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, fanasiya ibnu Adam, fanasiya Adam, fanasiya ibnu Adam, wasumiyal insan. Nabi Adam lupa, anak-anaknya pun juga lupa. Oleh karena itulah mereka dinamakan al-insan. Apa arti al-insan? Surat al-insan ada? Ada dengan surat An-Nas sama. Al-Insan surat berapa, Bu? 70 suratnya saja. Al-Insan artinya apa di situ? Manusia. Al-Insan. Oleh karena itulah, karena dia lupa, Adam lupa, anak-anak Nabi Adam pun juga lupa, maka mereka dinamakan al-insan. Al-insan artinya manusia. Bahasa Arab, kata al-insan diambil dari kata dasar nasyun. Asal kata al-insan dari kata dasar apa? Nasyun. Nasyun artinya apa? Nasyun artinya apa? Negara. Latansa. Jangan kamu lupa. Jadi nasyun artinya lupa. Al-insan dari kata dasar nasyun berarti manusia dengan lupa. Bisa dipisah? Bisa dipisah? Nggak bisa. Seperti garam nggak bisa dipisah dengan asin, nggak bisa dipisah. Itu watak dasar. Itu watak dasar. Pun nanti ada pembahasan khusus materi tentang kelalaian ini. Lalai. Ada materi khusus, yakni sampai kapan kelalaian ini berakhir, itu ada materi tersendiri. Menjelaskan macam-macam bentuk kelalaian manusia ini. Nih,
Ini dalil yang kedua, potensi berbuat dosa. Nah, salah satu penyebab Nabi Adam melanggar apa tadi? Lupa bahwa itu sudah dilarang oleh Allah. Lalai. Dalil ketiga. Manusia dengan dosa, manusia dengan maksiat tidak bisa dipisah. Apa itu? An-nafs, adanya nafsu. Adanya nafsu, adanya syahwat. Kita buka surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nih, kalimat ini surat apa ini? Yusuf ayat 12. Kalimat ini sebenarnya ungkapan dari Nabi Yusuf. Ya, ayat ini, kalimat ini itu ungkapan dari Nabi Yusuf. Di mana beliau mengatakan apa? Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Pengertiannya apa ini? Pengertiannya itu kecondongan untuk berbuat salah itu ada. Ini ayat berkaitan dengan ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ada dua ujian yang berlawanan, Ibu. Ada ujian yang berlawanan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Pertama, ujian dibenci dan dimusuhi oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudara yang semuanya 9 enggak ada yang senang dengan Nabi Yusuf, semuanya benci, merasa cemburu, merasa iri kepada Nabi Yusuf. Nah, di lain waktu, Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang berlawanan dengan ujian ini. Kalau di awal dia mendapat ujian dibenci oleh saudaranya, dimusuhi oleh saudaranya, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dia diuji dengan dicintai oleh orang lain. Loh kan? Dicintai oleh siapa? Wanita. Lah dicintai lawan jenis itu nikmat apa musibah? Direkam lagi. Dicintai lawan jenis itu nikmat apa musibah? Oh, nikmat. Karuti itu. Lah sing nyeneng iku debojo. Nikmat apa musibah? Lo ganti mana? Ibu gak punya pegangan. Tuh kan, gak sampai 5 menit cara panjenengan berubah. Subhanallah. Dicintai orang itu sebuah kebaikan, dikagumi orang itu sebuah kebaikan.
kebaikan dunia itu belum tentu membawa kebaikan, belum tentu membawa kenikmatan. Disenangi orang itu luar biasa, tapi ternyata kebaikan-kebaikan dunia belum tentu membawa kemaslahatan. Itu. Nah, perhatikan Ibu, ucapan Nabi Yusuf ini, kenapa kau boleh mengatakan aku tidak menyatakan kalau aku terbebas dari kesalahan? Artinya apa? Nabi Yusuf sendiri itu juga punya perasaan yang sama. Seneng Nabi Yusuf niku. Wong sing wedok niku nek menurut kisahnya itu sangat amat cantik wanitanya. Mantan, kalau di candi nggak ada yang menyenangi, kalah. Wanita-wanita candi kalah. Ibu bisa bayangin ini, disenangi wanita cantik dan sangat cintanya, itu sangat amat cintanya. Masya Allah, pejabat lagi, orang kaya lagi. Hanya saja dia istrinya orang, loh gitu loh. Makanya duit wajah ganteng itu bahaya. Makanya ibu punya suami jelek-jelek itu bersyukur. Bersyukur jenengan. Sudah jelek gak seberapa kaya itu nikmat. Di sini ada Pak Endro. Apa sih om? Muslimah jadi. Ini kalau ada pengajian bapak-bapak, ya gak setruk bapak-bapak gimana ini. Astagfirullah. Kenapa saya katakan itu sebuah kenikmatan? Punya suami gak aman. Yang nafsu jadi aman. Yang kaya. Makanya sepulang dari pengajian ucapkan syukur kepada Allah. Sampaikan kepada suami, alhamdulillah ya, ini nikmat dan anugerah ternyata saya dapat dengan ini. Nanti suami pasti kaget. Bisa belum nonton kaget. Kok tunangan terus 40 tahun kan ngomongin apa anugerah. Ibu bisa bayangin loh, kasus-kasus di luar itu. Teman-teman yang usahanya itu properti, apa itu borong rumah, juragan ini, juragan itu, kasusnya banyak. Nah, duit oke, ning karpe yo, oke. Makanya kalau suami nggak punya duit, nggak punya banyak keinginan, gitu loh. Banyak keinginan. Makanya jangan harus bersyukur, gitu. Alhamdulillah ya, ini anugerah. Gitu. Ini ceritanya begitu, Nabi Yusuf ini senang itu. Namun Nabi Yusuf mengendalikan diri. Maka disebutkan di ayatnya itu, inna nafsala ammaratun bisu, nafsu selalu mengajak yang tidak baik. Nafsu selalu menyuruh yang buruk, ammarah bisu. Itu sifat nafsu. Itu sifat nafsu. Maka kita butuh perjuangan untuk mengendalikan diri. Ada dorongan-dorongan untuk menyenangi. Ada dorongan-dorongan untuk memiliki. Itu nafsu. Nah, dan makanya kenapa tidak dibetulkan, tidak dianggap baik kalau wanita itu sering-sering jalan-jalan ke pertukuan, tidak dianggap baik. Ya, karena dengan sering berjalan-jalan itu sering lihat,
Nah kalau sudah sering lihat-lihat, akibatnya sering punya banyak keinginan. Bon, ini dalil yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, Al-Imran ayat 14. Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Baik, perhatikan di sini Bu. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Syahwat. Nah ini kalimatnya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia untuk syahwat, nyenengi. Jadi yang dikatakan syahwat, dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu yang diinginkan. Menyenangi sesuatu yang diinginkan. Itu syahwat namanya. Nah, disinilah faktor di surat 12:53 dan Al-Imran ayat berapa? 14. Ini perpaduan. Nafsu, syahwat itu menjadi satu. Dorongan untuk melihat yang disenangi itu nafsu. Karena orang kalau melihat itu pasti ngelihat yang disenangi. Coba kalau ibarat barang-barang, mau beli baju, mau beli barang, kok barang itu nggak menarik hati, pasti nggak akan dilihat terus. Ayo lihat yang lebih baik. Begitu juga melihat pemandangan, ayo kita lihat pemandangan yang lebih baik. Selalu mencari yang dianggap lebih baik. Selalu. Itu nafsu. Itu syahwat. Setelah punya keinginan senang kepada yang dilihat, itu tidak berhenti hati manusia itu, nggak berhenti ingin memiliki, Ini perpaduan dua hal antara nafsu dengan syahwat. Nah, dari sinilah kerusakan itu terjadi. Dari sinilah dosa-dosa terjadi, peristiwa-peristiwa terjadi. Nafsu dan syahwat. Nafsu dan nah, oleh karena itu orang-orang yang mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, mereka akan terperosok kepada dosa-dosa yang besar. Mereka terjebak di dalam lingkaran-lingkaran maksiat. Sulit melepaskan diri ketika sudah condong kepada maksiat.
sulit melepaskan diri. Bahkan sebaliknya, orang yang sudah cinta kepada syahwat, sudah condong kepada nafsu, bukan dia lepaskan syahwatnya, justru kesolihannya dilepaskan dari hatinya, ketakwaannya dilepaskan dari hatinya. Na'udzubillah. Ibu bisa bayangin, lihat orang-orang sudah kesengsem dengan harta benda, kejujurannya dibuang, sifat amanahnya dibuang, sifat buruk dikumpulkan kepada dirinya. Lihat itu. Kita buka surat Al-A'raf. Kita buka surat Al-A'raf. Ya, ketika hawa nafsu diikuti, ketika hawa nafsu diikuti. Surat 7, 175 sampai 177. Surat 7 ayat berapa? 175 sampai 177. Orang yang sudah terjebak dengan kenikmatan nafsu dan syahwat, bukan nafsunya yang harus dilepaskan pada dirinya, justru ketakwaannya dilepaskan dari dirinya. Allah, ngeri. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Insyaallah. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Kita mungkin gak nyangka, sama sekali gak mengira siapa pelaku di balik ayat ini. Ayat ini mengkisahkan seorang ulama di zaman Nabi Musa. Ulama di zaman Nabi Musa. Namanya Bal'am bin Bawrah. Bal'am bin Bawrah. Itu ulama besar di zamannya Nabi Musa. Nah,
Insya Allah. Hafal Taurat. Hafal Taurat. Mampu menguasai Asmaul A'dham. Mampu menguasai Asmaul A'dham. Rahasia-rahasia nama-nama Allah itu dipahami dan dikuasai. Gak main-main. Gak tember-tember. Kalau sekarang itu gak kaleng-kaleng. Ulama besar, ulama karismatik, dan keistimewaannya lagi apa? Ijabatun doa. Kalau berdoa dia dikabulkan. 3 keistimewaannya. Diambil semua oleh Allah dan dijatuhkan dalam kehinaan. Saking terhinanya, saking buruknya, saking tercelanya, saking jeleknya sifatnya, sampai digambarkan seperti seekor anjing. Ini ulama, Ibu. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat. Akhirnya dia berlawanan dengan Nabi Musa, menentang Nabi Musa. Gara-gara apa? Awal itu dia diminta oleh musuhnya Nabi Musa untuk mendoakan kehancuran kepada Nabi Musa. Awalnya begitu. Nanti bisa dilihat di kajian-kajian ustaz-ustaz kita, ya. Coba nanti di setel di situ kisah Bal'am bin Bauron. Siapa, Bu? Kisah Bal'am bin Bauron. Itu bisa dilihat di kajiannya Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq bisa dilihat nanti. Atau ustaz-ustaz yang lain tentang kisah-kisah ini. Bal'am bin, Masya Allah. Loh, ini orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, dan ilmunya bukan ilmu yang seperti kita ini. Ilmunya bukan tingkat rendah. Ini kelasnya kelas ulama. Kalau kita ini masih mencari ilmu. Lu hafal Taurat, hafal Taurat. Tergelincir karena syahwat. Makanya duit, harta, itu yang hati-hati. Teman-teman yang hobi traktir, hati-hati. Jenengan kalau nanti diakrabi orang-orang yang kaya, lalu jenengan ditraktir rekreasi, ditraktir makan, ditraktir, kemudian diberikan hadiah-hadiah. Ketika mereka yang suka banyak traktir jenengan berbuat salah, jenengan gak berani negur. Ngerti lho? Kebulet lontong itu. Enak sambil makan traktir itu, tokok nangi, sawan demi orang ngadu-ngadu. Setelah itu orang yang traktir tadi berbuat salah. Cara mengambil hartanya tidak benar, bercampur dengan subhat, bercampur dengan hal-hal yang kurang baik atau tidak jelas halal haramnya. Berhubung jenengan kali pembentine ku waret nek lontong gomeh. Akhirnya kita ini kelu mau mengatakan itu. Itu yang kelasnya perlontongan. Belum lagi ulama-ulama yang dibangunkan masjid, dibangunkan madrasah, dibelikan mobil fasilitas. Ini lidahnya kena cocoran. Tidak bisa bunyi mengatakan menegur nahi mungkar pada dia. Gak mungkin berani. Ini mah syahwat. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada teman-teman yang hobi ngelutus, ya, atau ibu-ibu yang adakan pengajian-pengajian sosialita, itu sing hati-hati. Sosialnya nggak apa-apa, litanya itu yang masalah. Akhirnya ngaji ini gak gopo memperbaiki diri, memperbaiki seragam.
Ada nggak begitu? Apa dilarang Ustaz? Dilarang mutlak tidak, dilarang mutlak tidak. Orang kalau begini nggak sibuk memperbaiki jiwa, nggak sibuk memperbaiki batin, nggak sibuk memperbaiki karakter. Ya, itu memang sibuk ngeredek lagi. Seragam sih itu dulu lunas dari seragam aneh. Akhirnya kalau ngaji itu jangan lupa bagian atas oranye. Ikut tak sih kutak-kutak nih. Brosnya pakai kuku-kuku atau pakai kandal monggo. Gak mikir ilmuku sudah sejauh mana ikut ngaji ini. Ilmu fikih bertambah enggak? Ilmu tentang ibadah nambah enggak? Kok mikir bros? Nanti ada majelis taklim pengajian sana, seragamnya bagus, pernek-perniknya bagus, ketarik lagi. Di sana loh ada seragamnya bagus, melok. Anjing upin-ipin. Kita ini sudah dewasa, sudah sepuh, gak usah kakek pola. Orang budir disuruh tok kabeh mesti pola yake. Bangun, boten dilarang. Cuma bukan itu tujuan utama ngaji. Akhlak kita sudah berubah Anda. Pribadi kita sudah apa sifat-sifat buruk yang sudah mampu kita geser. Itu dievaluasi. Sehingga nanti pulang itu berdandan dengan akhlak-akhlak yang mulia kepada suaminya. Yang dibutuhkan suami kita, pasangan panjenengan itu akhlaknya lebih baik dari pakaiannya. Bukan berarti kemudian pakai suwer-suwer diurang. Tapi perbaiki pribadimu, karena yang orang disebut manusia itu karena sifatnya. Karena sifatnya. Bon, ini ayat-ayat yang menjelaskan, dalil-dalil yang menjelaskan antara manusia dengan dosa. Apa tadi? Tidak bisa dipisah. Dalil yang terakhir, dalil yang terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Kullu ibnu Adam khata'. Semua anak Adam, semua anak Adam itu berpotensi berbuat dosa. Semua anak Adam berpotensi berbuat dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat. Nih, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat. Jadi orang dikatakan soleh, dikatakan orang yang baik, itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tidak ada. Orang yang dikatakan bertakwa, beriman, itu bukan orang yang tidak punya salah. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, hakikat ketakwaan dan keimanan, apabila orang berbuat dosa, lalu dia sadar, segera dia bertobat, itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang dikatakan soleh, dikatakan alim,
dikatakan orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya salah. Bukan. Orang yang berbuat salah, berbuat keliru, segera ingat kepada Allah dan langsung memohon ampun. Itu orang yang bertakwa, bukan orang yang tidak punya dosa. Karena kita semua yang hadir di sini itu sangat kuat berpotensi berbuat apa? Dosa. Habis ngaji begini kalau nggak hati-hati, ya iso melakukan dosa mana? Kan ibu habis mengajak gini gak langsung ya, membuat majelis lagi, gitu? Iya. Metu toko masjid minggir ngidul, gue melupuk mau telu. Sing situ temu-temu ambek nunggu informasi dari sekolah di parani koncone loro. Melupuk minggu nompat. Sisi lor ono wong limo, gawe jenis mana? Apa dilarang? Gimboten, boleh-boleh aja. Cuma sing dibahas apa? Kan kadang-kadang bentuknya niku awalnya tuh syar'i, ya, nanya beberapa jamaah yang tidak hadir. Bu, ibu ini kok gak pernah kelihatan ya? Nah, ini mukadimahnya. Itu boleh, tanya begitu boleh karena memang dia gak pernah ngeliat. Biasa ikut kajian kok gak ikut ditanyakan. Nah, yang jawab ini mengawali. Loh, gak denger tak? Nah, itu mulai. Bisa terjadi lu. Makanya nanti kalau ada orang nanya keadaan orang lain, sampean jawab dawet. Sampean pesen dawet. Loh bu, kok gak pernah kelihatan ibu ini ya? Anu tak, pindah rumah tak? Itu awalnya. Nah, yang dengar jawab, yang sudah pernah dengar isu, loh jangan gak dengar tak? Itu. Loh apa? Loh lanjut itu. Oh sudah lama bu, jenengan masa nggak lihat di grup yang mana ya, sepak bola itu loh. Sudah mulai mengalir, riba terjadi. Habis ngaji loh, habis ngaji. Bisa terjadi mana? Makanya kalau ada orang, sama nggak pesen rujak cingur, tak gitu aja. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan depan kita akan membahas pengaruh dosa. Pengaruh dosa. Dampak buruk dari maksiat kepada hati. Dampak buruk dari maksiat terhadap hati. Di mana dengan adanya maksiat orang terhalang mendapat hidayah. Orang berbuat maksiat terhalang dari hidayah. Sulit mencerna ilmu yang bermanfaat. Sulit mendapatkan ilmu yang menyentuh ke hatinya. Maka wajib atas kita semuanya untuk berhati-hati di setiap maksiat, walaupun kecil bentuknya, sederhana sifatnya, tapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Maksiat memiliki pengaruh bahaya yang sangat besar. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk persiapan materi bulan depan. Insya Allah membahas tentang dampak buruk dari perbuatan maksiat, insya Allah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.